Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia dari kelas P3C 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital transmission dari mata kuliah komunikasi data. Adapun materi pertama yaitu digital to digital analog yang mencangkup line coding, di mana line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk part, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit squares. Nah, line coding dapat pula diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengubah ukuran informasi menjadi sinyal digital dalam sistem transmisi digital. Dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antar pengirim dan penerima. Nah, adapun tujuan dari line coding yaitu yang pertama, merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang akan digunakan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, dapat menaikkan data rate. Yang keempat, dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Nah, selanjutnya itu skema line ini dibagi menjadi 5 kategori, yang itu pertama unipolar, kedua polar, ketiga bipolar, keempat multi-level, dan kelima multi-transition. Nah, yang pertama unipolar. Teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya bahwa semua tingkatan sinyal pada satu sisi sumbu waktu, baik itu atas atau di bawah, NRZL atau biasa juga non-return to zero law, menyatakan plus V digunakan untuk menyatakan data binar 0, sedangkan level tegangan min V digunakan untuk menyatakan data binar 1. Nah, selanjutnya polar, yaitu polar. Nah, dalam skema polar ini, tegangan berada di kedua sisi dari sumbu waktu. Sebagai contoh, level tegangan untuk 0 bisa positif dan tingkat tegangan untuk 1 bisa negatif. Dalam polar NRZ encoding, kita menggunakan dua tingkat tegangan amplitudo. Kita dapat memiliki dua versi dari kutub NRZ, yaitu NRZL dan NRZI. Ketiga, bipolar. Nah, terdapat 3 tingkatan tegangan, yaitu positif, negatif, dan nol. Tingkat tegangan pada satu elemen data adalah 0, sedangkan pada tingkatan level lainnya adalah antara positif dan negatif. Multi-level. Nah, pada skema ini telah diklasifikasikan jenis coding M-Bril, di mana M adalah panjang pola binar, B berarti data, N adalah panjang pola sinyal, dan L berarti tingkat angka dalam signalis. Multi-transition. Nah, pada skema ini menggunakan 3 level, yaitu plus V, 0, dan minus V, dan 3 aturan transisi untuk berpindah antara level. Yang pertama, jika bit setelahnya adalah 0, maka tidak ada transisi. Yang kedua, jika B setelahnya adalah 1 dan level arus tidak 0, maka level setelahnya adalah 0. Yang ketiga, jika bit setelahnya adalah 1 dan level arus 0, maka level setelahnya adalah kebalikan dari level bukan 0 terakhir. Materi selanjutnya yaitu analog to digital conversion. Nah, Morse code modulation. Nah, ini merupakan salah satu teknik memproses suatu sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Adapun proses-proses utama pada sistem PCM yaitu filterisasi, kuantisasi, sampling, dan coding. Adapun yang mencangkup dari
PCM, yaitu Data Modulation, di mana Data Modulation adalah sistem komunikasi digital dengan kecepatan bit yang relatif rendah. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal pada transmisi, misalnya dengung atau noise. Data modulator biasanya berupa informasi sinyal input analog akan diolah menjadi pulsa-pulsa digital, bukan melalui analog to digital, melainkan melalui rangkaian komparator detektor level. Nah, pada sisi penerima, pulsa-pulsa dari delta modulasi akan diolah kembali ke dalam sinyal analog. Pengolahan ini tidak dilakukan dengan menggunakan rangkaian digital to analog converter, melainkan melalui sebuah integrator yang dibentuk dengan sebuah low pass filter. Selanjutnya, transmission mode. Nah, transmisi adalah gerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi. Transmisi memperhatikan pembuatan saluran yang dipakai untuk mengirim informasi, serta memastikan bahwa informasi sampai secara akurat dan dapat diandalkan. Transmisi ini merupakan bagian bagaimana suatu data dapat dikirimkan dari suatu alat dan diterima oleh alat lain. Nah, transmisi mode ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu parallel transition dan serial transition. Parallel transition ini semua bit dari karakter yang diwakili oleh satu KD ditransmisikan secara serentak ke satu karakter setiap saat. Sebuah serial transition. Nah, masing-masing bit dari suatu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit. Penerima kemudian merakit kembali menjadi karakter. Nah, itulah tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.